obat anestesi isofluran. Nah, pembahasan pertama adalah mengenai apa sih isofluran itu? Isofluran menyebabkan relaksasi otot dan menurunkan sensitivitas terhadap nyeri. Obat ini menimbulkan efek samping mual dan muntah, menggigil, penurunan tekanan darah, dan gangguan pernafasan. Efek samping yang serius adalah hipertermia maligna dan hiperkalemia. Setelah mengetahui apa itu isofluran, kita move tentang dosis dari isofluran sendiri. Dosis dari isofluran untuk memulai anestesi sekitar 0,5-3%. Efek bius akan mulai terasa dalam 7 hingga 10 menit setelah pemberian isofluran. Selanjutnya, untuk mempertahankan anestesi dibutuhkan sekitar 1 hingga 2,5%. Selain mengetahui tentang apa itu isofluran dan dosisnya, kita juga harus mengetahui tentang indikasi penggunaan isofluran. Yang pertama adalah induksi dan pemeliharaan anestesi umum pada pembedahan pada pasien dewasa maupun anak-anak. Yang kedua, digunakan pada pasien dengan gangguan fungsi jantung dikarenakan efek depresi terhadap miokard relatif lebih ringan dibanding halotan. Yang ketiga adalah pemakaian pada bedah syaraf dengan kontrol yang ketat karena bisa menurunkan konsumsi oksigen otak. Sedangkan untuk kontraindikasi dari isofluran, yang pertama, pasien dengan riwayat hipersensitivitas terhadap anestesi volatil, misalnya pada halotan dan enfluran. Yang kedua, pasien dengan riwayat malignan hipertermia atau hipertermia maligna atau memiliki keluarga dengan riwayat ini. Yang ketiga, penderita gangguan hati berat yang pernah mengalami hepatitis hepatotoksik akibat anestesi inhalasi. Bahasan selanjutnya adalah tentang interaksi obat. Interaksi dengan obat kardiovaskular. Yang pertama, yaitu meningkatkan risiko hipertensi berat jika digunakan bersama antihipertensi seperti amlodipin, nifedipin, propranolol, bisoprolol, dan carvedilol. Selanjutnya, efek sinergis penurunan tekanan darah bersama inhibitor ACE atau captopril, enalapril, lisinopril, dan antagonis alfa-1 adrenoreseptor atau prazosin. Yang terakhir, bersama adrenalin epinefrin dan beta simpatomimetik lain dapat menyebabkan aritmia jantung supraventrikular atau ventrikel. Interaksi selanjutnya adalah interaksi dengan obat sistem saraf pusat. Yang pertama, potensiasi depresan sistem saraf pusat dengan opioid, benzodiazepin, obat sedatif lain meningkatkan risiko depresi pernapasan dan sedasi berat. Yang kedua, memperkuat efek pelemas otot dan penghambat neuromuskular. Selain itu, juga memperpanjang efek relaksasi otot. Interaksi yang terakhir adalah interaksi dengan obat lain. Yang pertama, peningkatan risiko kerusakan hati jika bersamaan dengan isoniazid. Yang kedua, efek hipotensi dengan antagonis kalsium golongan dihidropiridin. Dan yang terakhir adalah potensiasi efek depresan menyebabkan sedasi mendalam, hipotensi, dan gangguan hemodinamika. Baik, selanjutnya adalah farmakokinetik, yaitu isofluran adalah anestesi inhalasi dengan koefisien partisi gas darah sekitar 1,4. Selanjutnya adalah cepat diserap oleh paru-paru dan terdistribusi cepat dari otak lalu ke organ yang lain. Selanjutnya adalah metabolisme minimal, sebagian besar eliminasi melalui paru-paru tanpa metabolik toksik signifikan. Selanjutnya adalah efek dipengaruhi oleh kecepatan ventilasi dan aliran darah ke paru-paru, dan yang terakhir adalah tidak merusak fungsi ginjal meskipun menyebabkan vasodilatasi renal radang. Setelah farmakokinetik, kita beralih ke farmakodinamik. Yang pertama adalah menekan aktivitas saraf pusat melalui peningkatan reseptor GABA dan penghambat NMDA. Yang kedua, mempengaruhi saluran ion dan meningkatkan hiperpolarisasi neuron. Yang selanjutnya, menimbulkan vasodilatasi perifer, menurunkan tekanan darah dengan efek minimal pada denyut jantung. Selanjutnya, menekan ventilasi dan penurunan respon terhadap CO2, dan efek samping termasuk peningkatan tekanan cairan cerebrospinal dan resiko hipertemia maligna. Dan yang terakhir, mendukung anestesi inhalasi efektif dengan kontrol dosis klinis.
Kita memasuki poin terakhir yaitu tanggung jawab. Yang pertama adalah pra, yaitu melakukan pengkajian kondisi pasien, menyiapkan alat dan obat isofluran sesuai standar, memastikan kelayakan pasien untuk dianestesi inhalasi, dan yang terakhir edukasi pasien terkait prosedur anestesi. Yang kedua adalah intraanestesi, yang dimana mengatur dosis dan konsentrasi isofluran secara tepat, memantau tanda vital dan respon pasien, menjaga keamanan jalan nafas dan ventilasi, cepat tanggap terhadap komplikasi selama anestesi. Dan yang terakhir adalah pasca anestesi, di mana memantau pemulihan kesadaran dan fungsi pernafasan, selanjutnya mengelola efek samping seperti mual atau nyeri, dan mendokumentasikan semua tindakan dan pengobatan, dan yang terakhir memberi instruksi dan dukungan pasca anestesi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.